Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Sarstia, mahasiswi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi perancangan jalan dan jembatan. Saya berasal dari kelas 4 PJJC. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penentuan posisi dengan GPS part 1. Sebelum masuk ke pokok bahasan yang utama, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu GPS? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. GPS adalah Global Positioning System, yaitu standar navigasi berbasis satelit yang di dalamnya terdapat kurang lebih 24 satelit. GPS ini berfungsi dalam segala kondisi cuaca, dimanapun dan kapanpun dalam 24 jam sehari. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas 6 pokok bahasan yang utama. Yang pertama ada WGS 84, World Geodetic System, yaitu standar yang digunakan dalam dunia kartografi, navigasi, geodesi, dan juga termasuk GPS. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu kartografi, navigasi, dan juga geodesi? Saya akan menjelaskannya. Kartografi adalah seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan peta ataupun globe. Navigasi adalah penentuan kedudukan dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya ataupun di peta. Geodesi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan penepresentasian di bumi. Ada 4 parameter yang mendefinisikan WGS 84. Yang pertama ada setengah sumbu panjang elipsoid, yang kedua ada penggepengan atau flattening, yang ketiga ada angular bumi, yang keempat konstanta gravitasi bumi termasuk atmosfer. Di pokok bahasan yang kedua itu ada ketelitian posisi GPS. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya telah mencantumkan gambar tentang visualisasi skematik hal yang mempengaruhi sistem ketelitian posisi. Ketelitian posisi yang didapat dari survei GPS yang telah dilakukan secara umum bahwa bergantung pada 4 analisis. Yang pertama yaitu ketelitian data yang digunakan, kedua geometrik pengamatan, ketiga strategi pengamatan yang digunakan, dan yang keempat strategi pengolahan data yang telah diterapkan. Ketelitian posisi titik yang telah dilakukan dari hasil pengukuran menggunakan teknik yang telah ditetapkan menghasilkan ketelitian posisi vertikal di bawah 4 cm dan ketelitian posisi horizontal di bawah 2 cm. Di pokok bahasan yang ketiga ada metode-metode penentuan posisi. Di sini saya telah mencantumkan juga gambar tentang penentuan posisi dengan GPS atau GNS. Di sini bisa kalian lihat bahwa dimulai dari survei, navigasi, absolut, diferensial, dan masih banyak lagi. Metode-metode penentuan posisi ini dipengaruhi dalam beberapa metode. Yang pertama ada metode absolut. Metode absolut ini hanya menggunakan satu receiver saja. Jadi dia menggunakan data pseudorange dan titik dari posisi yang telah ditentukan itu biasanya bergerak ataupun diam. Yang kedua ada differential static, yaitu metode ini hanya menggunakan 2 receiver saja. Satu receiver diletakkan di titik di mana yang telah diketahui koordinatnya, dan metode ini menggunakan data pseudorange dan posisi yang telah ditetapkan dalam keadaan diam maupun gerak. Yang ketiga ada rapid static. Rapid static yaitu metode penentuan posisi dengan rentang waktu 5-20 menit. Yang keempat ada pseudokinematik, yaitu penentuan posisi semu kinematik dengan GPS merupakan teknik survei yang digunakan oleh Survei Geodesi Nasional atau GNS. Teknik ini juga bisa disebut sebagai survei statis terputus yang tidak bisa disamakan dengan survei kinematik. Terus yang kelima ada stop and go. Dan di pokok bahasan yang keempat ada metode penentuan posisi absolut. Metode penentuan posisi absolut ini biasanya untuk keperluan navigasi yang menggunakan data pseudorange. Metode ini tidak dimaksudkan untuk aplikasi-aplikasi yang menuntut ketelitian posisi yang tinggi. Dalam metode ini hanya menggunakan satu receiver saja. Dan juga dalam metode ini telah ditetapkan bahwa rentangnya 3-6 meter saja. Jadi apabila melebihi 6 meter, metode ini tidak dapat dipakai. Selanjutnya yang kelima ada metode penentuan posisi diferensial atau di GPS dan RTK. Di sini saya telah mencantumkan gambar tentang metode penentuan posisi diferensial. Metode penentuan posisi secara diferensial yaitu
penentuan posisi di mana posisi suatu titik ditentukan relatif terhadap titik lainnya yang telah diketahui titik koordinatnya terlebih dahulu. Di metode ini ada dua. Yang pertama ada DGPS. DGPS adalah suatu akronim yang sudah umum digunakan untuk sistem penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data pseudorings. Yang kedua ada RTK, Real Time Kinematic, yaitu suatu akronim yang sudah umum juga digunakan untuk sistem penentuan posisi real time secara diferensial yang menggunakan data phase untuk merealisasikan tuntutan real time-nya. Di pokok bahasan yang keenam ada metode penentuan posisi statik. Metode penentuan posisi statik ini atau biasa disebut dengan static position adalah penentuan posisi dari titik-titik yang diam. Pengukuran dengan menggunakan metode ini sangat cocok apabila untuk menentukan posisi atau lokasi dengan ketelitian yang sangat tinggi. Baiklah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari materi, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.